Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang beasiswa stipendium Hungaricum untuk S2 ataupun S3. Beasiswa stipendium Hungaricum sendiri adalah beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk berbagai negara termasuk Indonesia, mulai dari S1 sampai S3. Namun untuk Indonesia sendiri itu hanya diperuntukkan untuk S2 ataupun S3. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi beasiswa ini. Salah satunya adalah waktunya. Waktunya biasanya itu dibuka di bulan sekitar November sampai Januari. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Persyaratan umum bagi yang ingin mendaftarkan beasiswa ini sangat mudah sekali, khususnya untuk S2 itu hanya diminta untuk ijazah, terus sertifikat bahasa dalam hal ini bisa IELTS atau TOEFL mungkin, dan juga selanjutnya motivation letter. Ini sangat penting untuk membuat motivation letter sehingga Anda harus benar-benar menyiapkannya. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat atau medical certificate dan paspor tentunya. Namun untuk pendaftar S3 ada persyaratan tambahan berupa recommendation letter. Jadi berupa surat rekomendasi dari atasan ataupun dari pembimbing kita sebelumnya untuk memberi rekomendasi bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa atau sekolah di Hungaria. Selanjutnya, selain itu yang sangat penting juga adalah membuat rencana penelitian atau research plan. Nah, research plan ini kalau pengalaman saya mencari calon supervisor terlebih dahulu. Bisa dicek siapa saja supervisor yang tersedia ataupun bidang risetnya, bisa dicek di doctory.hu. Nah, setelah Anda menghubungi calon supervisornya, Anda bisa berdiskusi, dan kalau cocok, biasanya kalau dalam kasus saya diberi berupa letter of acceptance sementara dari calon supervisornya, sehingga itu akan sangat membantu ketika kita proses pendaftaran di stipendium Hungaricum. Jadi Anda bisa melampirkan letter of acceptance sementara itu dari calon supervisor untuk menguatkan bahwa Anda sudah memiliki ataupun sudah memiliki calon supervisor di Hungaria. Adapun proses seleksinya sendiri ada dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah proses seleksi administrasi dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah dari Dikti atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini. Nah, pemerintah Indonesia pada seleksi pertama, semua aplikasi yang submit ke stipendium Hungaricum akan dikirim ke otoritas di Indonesia, atau dalam hal ini adalah Dikti, untuk melakukan seleksi awal, di mana ini merupakan seleksi administrasi. Nah, setelah Dikti melakukan seleksi awal, Dikti akan memberikan list nama-nama yang berhak atau layak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya atau seleksi kedua. Biasanya proses seleksi dari Dikti ini atau pengumumannya sekitar di bulan April atau mungkin pertengahan atau setelah April. Nah, setelah
Dikti melakukan seleksi awal, nama-nama ini akan dikirim ke Hungaria, khususnya ke kampus tujuan kita untuk mengikuti proses wawancara ataupun seleksi kedua, di mana nanti jika Anda lolos maka akan dihubungi oleh pihak Stipendium Hungarikum untuk melakukan wawancara terhadap kampusnya. Nah, proses wawancara sendiri biasanya dilakukan di sekitar bulan Mei. Nah, setelah Anda melakukan wawancara, maka nanti selanjutnya adalah tinggal menunggu keputusan akhir dari Stipendium Hungarikum. Apakah Anda lolos untuk beasiswa ini atau tidak. Jika Anda dinyatakan lolos, maka nanti akan dihubungi oleh Stipendium Hungarikum di sekitar bulan Juni atau Juli, sehingga setelah itu Anda melakukan proses aplikasi visa dan selanjutnya bisa berangkat ke Hungaria. Beasiswa ini merupakan full scholarship atau beasiswa penuh, di mana semua kebutuhan kita di support. Mulai dari bebas biaya pendidikan, biaya hidup setiap bulannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah asuransi kesehatan. Selain itu ada juga subsidi untuk tempat tinggal atau akomodasi. Jadi ini relatif nyaman, dan yang paling penting adalah pengalaman saya beasiswanya tidak pernah telat. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda punya pertanyaan atau request untuk video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.